Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman semua ya. Beberapa hari ini untuk deposit dari Bank BCA itu kan mengalami kendala ya di di rekening virtual accountnya. Jadi di sini Yagul sudah mengumumkan ya. Yagul sudah mengumumkan sebelumnya bahwa penggunaan BCA saat ini sementara masih dalam perbaikan. Nah, bagi teman-teman semua tidak perlu panik karena untuk WD, untuk penarikan menggunakan bank BCA pun itu masih tetap bisa berjalan teman-teman dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Hanya pada saat deposit saja dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena di luaran sana banyak yang oknum yang lain itu mengatakan ya, oknum-oknum yang lain mengatakan bahwa BCA sedang diperiksa oleh Mabes Polri lah dan sebagainya ya. Itu hanyalah rumor dan fitnah belaka yang disebarkan oleh platform sebelah yang notabene-nya dia masih baru berdiri dan itu ingin membuat kepanikan di member-member Yagul supaya mereka bisa merekrut kita gitu. Nah, mereka juga mengklaim bahwa platform mereka itu sudah dilegalkan oleh OJK dan sebagainya dengan memberikan foto-foto itu yang diedit ya. Dan kalau memang itu benar ada dilegalkan oleh OJK, seharusnya ada kantor dong gitu loh, dan tunjukkan di mana kantornya. Karena setahu saya yang namanya platform seperti ini, platform perjudian lah istilahnya ya, apalagi tebak skor bola, judi bola, itu tidak ada yang namanya OJK melegalkan perjudian gitu ya. Kalau misalnya dilegalkan oleh OJK ya bisa-bisa orang-orang FPI yang ngeruduk juga ke mereka gitu teman-teman. Jadi buat saya mereka mengatakan bahwa platform mereka sudah dilegalkan oleh OJK itu sangat hoak dan sangat-sangat bohong sekali, pembodohan publik. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu sudah dilegalkan oleh OJK. Kalau memang benar dilegalkan oleh OJK, seharusnya mereka ada kantornya, entah itu di Surabaya, entah itu di Jakarta atau dimanapun. Itu harusnya ada kantornya. Kalau memang sudah dilegalkan oleh OJK, tunjukkan kantornya di mana gitu, alamatnya di mana kantornya. Nah, mereka tidak bisa menunjukkan. Mereka hanya menunjukkan foto-foto legalitas OJK yang mereka edit ya. Zaman sekarang apapun mereka bisa edit. Seperti contohnya kemarin itu yang di video saya sebelumnya, itu pengumuman dari Yagul itu mereka edit gitu, bahwa Yagul katanya akan tutup di tanggal 15 Desember segala macam. Nah, setelah saya cek di tanggal yang sama itu tidak ada pengumuman seperti itu di Yagul gitu teman-teman. Mereka mengeditnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan ke saya, berapa lama sih kira-kira Yagul ini bisa bertahan ya? Sampai Januari masih aman nggak? Begini teman-teman ya, kalau saya ditanya seperti itu, saya juga nggak tahu sampai kapan gitu. Kalau tahu sampai Januari aman, sekarang pun hari ini saya akan jual atau digadaikan rumah saya ke bank, tanah saya gadaikan, semuanya pokoknya saya gadaikan, saya masukkan ke Yagul semua gitu duitnya. Ya kurang lebih berapa miliar lah, kita tunggu sampai Januari. Setelah Januari nanti saya tarik ya kan, saya tarik, saya WD, kemudian saya mainkan profitnya, modalnya saya amankan, saya tebus lagi rumah saya kalau saya tahu platform ini sampai kapan gitu teman-teman. Karena saya 2 bulan yang lalu, 3 bulanan yang lalu waktu saya bergabung juga, saya juga tidak tahu bahwa Yagul akan bertahan hingga hari ini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya Yagul bisa sampai kapan bertahan, saya juga nggak tahu gitu. Saya ini member sama seperti kalian, cuman bedanya saya itu bergabungnya itu sudah lebih lama gitu loh, sudah lebih dulu bergabung gitu ketimbang teman-teman semua. Nah 3 bulan yang lalu kalau saya tahu ini Yagul bertahan hingga hari ini ya,
3 bulan yang lalu sudah saya jual rumah saya, mungkin tanah saya jual, saya masukin ke Yagul semua gitu. Kemudian 3 bulan hari ini ya saya tarik uang modalnya semuanya, saya beli lagi tanah saya gitu teman-teman. Itu kalau saya tahu 3 bulan yang lalu bahwa Yagul bertahan hingga hari ini. Tapi kan waktu itu juga saya nggak tahu gitu, sama seperti hari ini saya juga nggak tahu sampai kapan Yagul ini bertahan gitu. Nah, kalau misalnya saya ditanya kira-kira menurut abang bagaimana sampai bukan sampai kapan bertahannya ya, tapi kalau misalnya ditanya saya begini, kira-kira menurut abang Yagul ini masih bisa bayar nggak? Nah, itu baru pertanyaan buat saya gitu. Kalau misalnya mereka masih nanyanya bisa bertahan apa enggak, itu kita bisa lihat bisa bayar apa enggak, kita bisa lihat dari ininya yang kemarin itu sudah yang saya share itu ya di video sebelumnya, bahwa yang bermain di break even sekian misalnya, terus yang berjudi sekian, contoh misalnya seperti ini teman-teman ya, sebentar ya. Nah ini teman-teman ya, saya tunjukkan ya, ini kemarin waktu pertandingan Pusamania Borneo versus Sleman Yogyakarta ya, PSSS Sleman ya, itu tembus sampai berapa miliar kemarin itu ya. Dan ini yang bednya yang dipasangkan ada 00, 01, 02, 03, 10, dan yang loss itu adalah 12 teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, Yagul masih bisa bayar nggak bang? Ya ini saya jawabannya begini gitu, ini di anti korek saja itu yang loss ya 2,6 miliar. Nah dari 2,6 miliar ini yang harus dibayarkan oleh bandar teman-temannya. Nah dimana yang harus dibayar oleh bandar, dimana yang harus dibayar oleh bandar itu yang skor 00 itu 196 juta, terus 01 itu 116 juta, terus yang di yang di break even itu tembus hingga 70 miliar ya, yang masang, dan bandar harus membayar, Yagul harus membayar 527 juta gitu. Dan totalnya yang harus dibayarkan oleh Yagul adalah sebesar 1,9 miliar, 1.948 jutaan. Dan dari yang loss 2,6 miliar ini masih tersisa 729 juta. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Dan dari 1948 ini 1,9 miliar ini masih belum termasuk potongan 5% teman-teman. Teman-teman kan dipotong kan ketika mendapatkan profit itu kan dipotong 5% ya, dan itu belum termasuk potongannya. Jadi Yagul ini menurut saya masih bisa membayar. Persoalan kalau misalnya saya ditanya Yagul sampai kapan gitu, ya saya nggak bisa jawab. Sama artinya kayak teman-teman itu nanya, abang umurnya mau sampai kapan bang, bisa nggak bertahan 1 tahun abang masih hidup di dunia ini? Ya saya nggak tahu gitu loh teman-teman ya, saya nggak tahu. Kalau misalnya begini teman-teman, saya ditanya seperti itu, abang masih bisa hidup nggak 1 tahun lagi? Ya saya juga bingung gitu, walaupun dalam keadaan sehat walafiat, kita juga nggak tahu apakah saya masih bisa hidup di tahun depan gitu teman-teman. Sama pertanyaannya seperti itu ketika kalian nanya, Yagul kira-kira masih aman nggak, sampai kapan bertahan gitu. Ya saya nggak tahu, yang tahu itu hanya pihak Yagul sama Tuhan aja, jadi jangan tanyakan ke saya. Pihak manajemen pun tidak tahu sampai kapan teman-teman ya, pihak manajemen pun nggak tahu gitu. Jadi yang tahu hanya ownernya gitu, mau sampai kapan. Nah kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, saya balik juga pertanyaan, kira-kira kalau misalnya keuntungan dari satu permainan saja ya, satu pertandingan saja bisa menghasilkan ratusan juta seperti ini ya, kira-kira teman-teman, ginilah pertanyaan saya, teman-teman kalau misalnya punya nih sebuah usaha yang menghasilkan dalam 2 jam ya, dalam 2 jam itu menghasilkan ratusan juta ya, kira-kira teman-teman mau tutup nggak gitu, mau ditutup cepat apa enggak gitu loh. Nah sedangkan dalam sehari itu ada 24 jam, nah per 2 jamnya itu menghasilkan ratusan juta hingga miliaran misalnya. Nah ini kan di pertandingan Yagul ini dalam 2 jam itu kan nggak
apa namanya, bukan hanya satu kali pertandingan, kadang selang 15 menit, selang 5 menit, ada yang selang 1 menit, itu sudah ada pertandingan-pertandingan berikutnya, betul nggak? Ya berderet sampai 4 itu di waktu yang sama misalnya seperti itu. Nah itu di sana itu dalam satu pertandingan itu menghasilkan ratusan juta. Dalam 2 jam bisa miliaran nggak kira-kira? Nah kalau teman-teman punya bisnis seperti itu, punya bisnis yang besar, yang hasilnya itu 2 jam itu menghasilkan ratusan hingga miliaran, kira-kira teman-teman mau tutup dengan cepat apa enggak gitu? Atau masih bisa mempertahankan gitu? Nah kuncinya seperti itu teman-teman ya pertanyaannya. Kalau misalnya saya ditanya sampai kapan? Nah masalah apa namanya, platform yang ini, sebentar. Nah, masalah platform yang di BCA ya, yang ada kendala dengan BCA di sini sudah diumumkan dan ini tidak perlu panik ya, tidak perlu panik. Kenapa? Karena 1 tahun yang lalu pun di bulan Februari, hampir 1 tahun yang lalu itu juga ada pengumuman gitu teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Ini contoh misalnya di bulan Februari kalau nggak salah. Nah ini di bulan Februari tanggal 21. Nah, demi meningkatkan pengalaman setoran anggota para pengguna Yagol yang dengan lebih baik dan mempercepat waktu proses penarikan, perusahaan akan melakukan mengupgrade sistem pembayaran dalam waktu penyanyi layanan setoran dan penarikan akan tidak bisa normal gitu ya artinya. Sebentar, mana yang kemarin yang sebelumnya? Ada itu pengumuman waktu itu tidak bisa menarik, jadi tidak bisa ditarik uangnya. Jadi bukan cuma sekali 2 kali aja sebenarnya terjadi keterlambatan atau mungkin terjadi masalah, sudah sering kali terjadi ya. Waktu itu kalau tidak salah mana ya, tanggal berapa lupa saya. Bukan Februari atau Maret. Jadi intinya waktu itu dia kita nggak bisa deposit, kita nggak bisa WD. Jadi kira-kira bagaimana menurut teman-teman ini? Sebentar saya cari ya. Saya skip. Nah ini teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa pengguna Yagul yang terhormat, demi meningkatkan pengalaman setoran para member dengan lebih baik dan mempercepat waktu proses penarikan, perusahaan akan melakukan upgrade sistem pembayaran dalam waktu ini. Layanan setoran dan penarikan akan diberhentikan ya, artinya tidak bisa WD, tidak bisa deposit gitu. Itu pada tanggal 21 bulan 2 2021, sekitar berapa bulan yang lalu ya, sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu. Nah kira-kira kalau misalnya teman-teman pada saat posisi itu gimana, panik nggak gitu loh, nggak bisa WD, nggak bisa deposit gitu. Nah pastinya panik banget gitu, teman-teman mau WD nggak bisa ya, hanya bisa main saja gitu loh. Nah kayak gitu teman-teman. Hal-hal yang seperti ini sudah sering terjadi. Jadi menurut saya itu ya hal yang lumrah lah. Kalau misalnya mau scam atau apa itu tidak ada pemberitahuan dan sebagainya. Jadi kita juga tidak tahu mau scam atau enggak sampai kapan, itu kita tidak tahu.
termasuk saya juga tidak tahu, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.